Itulah yang ditakuti oleh 9 cacing dan belatung yang sekarang ada di balik di balik pundaknya Zainuddin Nachiro. Ngerti kalian ini? Ngerti? Bapak ngerti? Bapak berapa umurnya sekarang, Bapak? Ustadz kok bicara politik, ulama kok bicara politik, mamak kau mences. Jadi yang boleh bicara politik itu cuman PDIP, cuman Ma'ruf Amin. Jadi kami tak boleh bicara politik. Kalau ulama, ustadz, kiai, habaib tidak bicara politik, tidak memahami politik, tidak mencerdaskan umat dengan politik, yang berkuasa menguasai negara ini ya penjahat kelamin, penista agama, pecinta Alexis macam Ahok, betul tidak? Orang-orang, aduh, aku udah palak kali aku juga, betul lah. Palak kali aku udah. Jadi maksud dia, kelena dia aja yang berpolitik, kita nggak usah, kan bajingan tengik namanya, betul? Ulama, ustadz harus paham politik dengan syarat, Pak. Antum-antum yang jadi caleg dengan syarat berpolitik: pertama jujur, kedua tidak boleh berdusta, ketiga lillahi ta'ala, niat untuk Allah dan untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan suara umat Islam di bumi NKRI agar tegak di parlemen hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Kalau niatmu melenceng, Allah akan hinakan kau dunia dan akhirat. Takbir. Kalau niat kita lurus, kita mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di parlemen demokrasi. Kalau niatnya lurus, tujuannya bagus, dan selalu meminta nasihat para ulama, para da'i, para ulama mujahidin, insya Allah nusratun minallah, Allah akan turunkan pertolongan dan Allah akan gerakkan di hati-hati manusia untuk memilih kau dan memenangkan kau di panggung politik demokrasi. Terbukti hampir rata-rata orang DKI Jakarta itu memilih. Waktu itu ada pesan? Nggak ada. Oh, Ustadz tengok setelah dari sana datang sini muka macam-macam udah memerah, mau pesan Ustadz ada polisi datang gitu. Nggak ya? Kalau ada polisi datang suruh duduk sama kita ikut ngaji, betul? Lupa pula sampai mana tadi? Menangkan caleg DKI. Nah, itu waktu di DKI Jakarta, Bu, Ahok itu hampir rata-rata orang Jakarta karena melihat Ahok itu birokrasinya bagus, pembangunannya bagus, jadi orang maunya milih Ahok. Nggak ditengoknya Ahok itu menistakan Islam, menistakan agama, menghina Al-Maidah. Orang awam, tukang becak, tukang cilok, tukang pisang goreng, tukang perkedel kentang, semualah itu memilih Ahok waktu itu. Tapi kan Allah punya kuasa, betul? Akhirnya dikawal oleh ulama musyawarah, melakukan ijtima, GNPF MUI mengangkat satu nama setelah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, malam-malam berdoa para ulama, ya Allah berikan kami petunjuk siapa calon pemimpin DKI Jakarta untuk menggantikan Ahok, ya Allah. Muncul nama-nama dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya, muncullah nama Bapak Dr. Anies Bas. Takdir Allah berkata lain, terbukti berapa persen, 90% Anies Baswedan menang. Itulah yang ditakuti oleh 9 cacing dan belatung yang sekarang ada di balik pundaknya Zainuddin Nachiro. Ngerti kalian ini? Ngerti? Bapak ngerti? Bapak berapa umurnya sekarang, Bapak? 61, 2 tahun lagi 63, bentar lagi tuh. Hah? 63, Kak Bapak 61, 63, bentar lagi 2 tahun lagi 63 kan? Bercanda saya, Pak, jangan dibawa ke hati. 63 itu Nabi meninggal, hati-hati kalian. Ya, Masya Allah. Baik. Udah mulai ngegas aku kan, baru berbunyi kalian. Dari tadi diam aja macam tikus kejepit. Jadi ini yang ditakuti oleh 9 naga, Bu. Takut kalau 9 cacing dan belatung ini takut kalau nanti umat Islam dengan para ulama betul-betul bisa membuka pintu langit, membuka gerbang langit, turun rahmat di malam 17 April 2019, dan mereka
mengikuti, patuh taat kepada fatwa para ulamanya, kepada hasil ijtima' para ulamanya. Akhirnya Allah gerakkan mereka untuk mencoblos pemimpin yang dipilihkan dari hasil daripada ijtima' ulama. Kalau kita menang, moncong putih tumbang, segala macam bentuk perlawanan mereka akan lakukan, dan perjuangan belum sampai di sini. Ustaz, gubernur kami Pekanbaru ini pun kayaknya tidak sejalan sama kami. Yalah, orang dia tertekan. Hatinya itu kepada hasil ijtima', hati nurani gubernur kalian. Intel dengar baik-baik. Tapi karena tekanan dari atas, karena sudah kejepit dengan berbagai skandal dalam tanda kutip, akhirnya harus terpaksa mengikuti jalur moncong putih. Tapi umat sadar. Dikirimi saya sama orang Pekanbaru asli, orang Pekanbaru, Ustaz datang ke kami ngasih sembako, gula segala macam lah. Mana buktinya? Selfie lah dulu coba. Pap, tahu kalian pap? Anak muda nggak tahu pap, nanti ku letakkan ginjal kalian. Antum tahu artinya pap? Pap, selfie. Coba foto muka kalian, selfie foto muka kalian. Tunjukkan sama saya apanya, sembakonya. Ditunjukkan sembakonya gini, diangkat, fotonya begini. Keren kali orang Pekanbaru ini kita. Betul. Jadi kalau dibilang Ustaz sedang berkampanye, tidak, bukan jurkam, bukan juga tim ses. Cuman Ustaz datang ke sini untuk berdoa di masjid ini, dan kalian aminkan semoga para pemimpin-pemimpin elit politik antek-antek asing yang ingin merebut kedaulatan bangsa Indonesia segera tumbang.